Malam harinya, semua orang berkumpul di arena balap. Pemuda itu dan Wang Qiani sudah berdiri menunggu, sementara Yuang Chen belum terlihat. Pemuda itu mengejek, mengira Yuang Chen takut dan tidak akan datang, lalu menyarankan agar dia dipanggil saja. Gadis itu dengan marah membalas bahwa Yuang Chen bukan pengecut, hanya saja dia butuh waktu lebih lama untuk tiba. Pemuda itu memeluk gadis tersebut dan bertanya bagaimana dia bisa jatuh cinta pada seorang sopir taksi. Tapi si gadis menjawab bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Yuang Chen. Tak lama, Yuang Chen datang dengan mobil lamanya yang biasa ia gunakan sebagai taksi. Pemuda itu terkejut dan bertanya kenapa Yuang Chen datang dengan mobil reyot seperti itu. Ia mengejek, bertanya apakah Yuang Chen benar-benar datang setelah selesai menarik taksi. Namun Yuang Chen hanya menyuruhnya cepat mulai karena dia ingin tidur lebih awal. Pemuda itu kembali menegaskan aturan bahwa yang kalah harus menuruti semua permintaan pemenang. Dalam hati, Yuang Chen bersiap menggunakan kemampuan khususnya sebagai pengemudi ajaib. Balapan pun dimulai. Ketika masuk ke dalam mobil, Yuang Chen mendapati Wang Qiani sudah duduk di kursi penumpang. Ia bertanya kenapa dia ada di situ, dan si gadis menjawab bahwa menurut aturan, seorang gadis harus duduk di kursi penumpang. Yuang Chen mengatakan bahwa aturan itu tidak masuk akal dan memintanya mengenakan sabuk pengaman. Seorang gadis lain di garis start dengan ceria bertanya apakah semua pembalap sudah siap. Ia mengibarkan bendera dan berteriak, "Mulai!" Mobil-mobil melesat ke depan, tapi mobil Yuang Chen tertinggal sementara mobil lawan semakin menjauh. Wang Qiani panik dan bertanya kenapa mereka melaju begitu pelan. Yuang Chen menjawab bahwa tidak perlu terburu-buru karena yang terpenting dalam balapan adalah tikungan. Ia menginjak gas, menyuruh gadis itu berpegangan erat, lalu mulai mempercepat laju mobil. Gadis itu berteriak bahwa garis akhir sudah dekat dan mereka harus lebih cepat. Dengan tenang, Yuang Chen bertanya kenapa dia berteriak sekencang itu. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Biar seru." Yuang Chen menanggapi bahwa dia mulai lelah dengan kelakuannya. Mereka melihat tanda peringatan bahwa tikungan akan segera tiba. Pemuda itu juga bersiap dan menganggap Yuang Chen gila karena malah menambah kecepatan saat mendekati tikungan. Yuang Chen membelokkan setir ke kiri dan melewati tikungan dengan kecepatan tinggi. Berhasil melewati tikungan dengan mulus, Yuang Chen pun menyalip mobil lawannya. Pemuda itu terkejut melihatnya disalip di tikungan. Wang Qiani yang memegang erat pegangan tangan, memerah dan berkata bahwa Yuang Chen sangat jago dalam drifting. Ia kembali berteriak bahwa Yuang Chen luar biasa dan tak bisa menahan diri untuk meminta agar dia memacu lebih cepat lagi. Pemuda itu menutup satu telinganya dan bertanya pada Wang Qiani, "Bukankah dia sudah bilang jangan berteriak?" Pemuda itu kembali memimpin, tapi Yuang Chen tak ketinggalan dan terus menempel di belakangnya. Si pirang mulai panik karena Yuang Chen semakin dekat dan memintanya untuk ngebut lagi. Namun pemuda itu santai dan berkata bahwa Yuang Chen tak akan bisa menyalipnya. Bahkan dia bisa menang sambil menutup mata. Ia lalu memotong laju mobil Yuang Chen dengan kasar. Wang Qiani marah dan berteriak bahwa dia menggunakan cara licik karena takut kalah. Meski terus mencoba menjauh, Yuang Chen nyaris menyalipnya. Ia berkata akan menyalip saat tikungan berikutnya dan menyuruh Wang Qiani berpegangan kuat. Tapi Wang Qiani berkata itu mustahil karena lawannya menghalangi jalur. Mendekati tikungan, Yuang Chen kembali menginjak gas. Ia memacu mobil lebih cepat, lalu menyalip lawannya dari sisi tikungan. Pemuda itu mengumpat, menyebut Yuang Chen gila dan cari masalah. Namun Yuang Chen berhasil menyalip dan memimpin balapan. Wang Qiani terpana melihat manuver itu dan berteriak kaget. Pemuda itu tak percaya bagaimana Yuang Chen bisa mempercepat laju saat di tikungan dan menyalipnya. Akhirnya, Yuang Chen berhasil mencapai garis finish lebih dulu. Wang Qiani langsung keluar dari mobil dan berlari menjauh. Lalu muntah. Si pirang mencoba menenangkan pemuda itu dengan berkata bahwa ini hanya balapan amatir yang tak berarti, dan menyebut Yuang Chen hanya beruntung. Tapi pemuda itu mengepalkan tangan dan berteriak bahwa ini semua gara-gara dia. Ia menampar gadis itu dan berkata kalau saja dia tidak membelanya, dia tak akan kehilangan muka. Ia menarik rambut gadis itu dan menyeretnya menjauh dari mobil. Gadis itu menjerit ketakutan. Pemuda itu mendorong gadis itu ke arah Yuang Chen. Wang Qiani marah dan bertanya kenapa dia mendorongnya ke arah Yuang Chen. Tapi Yuang Chen berkata bahwa dia tak butuh gadis itu dan menyuruhnya untuk pergi. Lalu, Yuang Chen tersenyum puas dan menyuruh pemuda itu untuk segera berlutut. Pemuda itu bertanya apakah ini bentuk hukuman bagi yang kalah. Yuang Chen mengingatkan bahwa yang menang boleh memberi perintah apapun. Ia menyindir bahwa pemuda itu takut kehilangan harga diri karena kalah. Pemuda itu marah dan bertanya siapa Yuang Chen sampai berani menyuruhnya berlutut, lalu menantangnya untuk memukul. Yuang Chen langsung maju dan menendang perutnya hingga pemuda itu terjatuh sambil batuk. Ia berkata lebih baik dia menuruti perintah daripada menyesal. Yuang Chen mencengkeram leher pemuda itu dan mengancam bahwa jika dia melawan, maka kematian mengerikan menantinya. Teman-temannya yang melihat kejadian itu segera berlari dan berteriak menyuruh Yuang Chen berhenti. Dengan tatapan garang,
Yuang Chen bertanya apakah mereka juga ingin berkelahi dengannya. Wang Qiani segera berlari dan memegang tangan Yuang Chen, memintanya untuk tidak mengotori tangannya sendiri. Yuang Chen pun melepaskan cengkeramannya, dan pemuda itu terbatuk-batuk sambil mencoba bernapas. "Kau gila?" teriak pemuda itu sambil memegang lehernya. Yuang Chen menjawab bahwa dia akan menunjukkan apa arti gila sesungguhnya, jika dia tidak mengakui kekalahannya. Pemuda itu membalas dengan emosi, dan berkata, "Apa kau tahu siapa ayahku?" Wang Qiani pun bertanya kenapa dia bersikap seperti anak kecil. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak akan mengundangnya ke tempat ini jika tahu hasilnya seperti ini, lalu mengancam bahwa semua ini belum berakhir. Dia pasti akan membalas penghinaan ini. Yuang Chen hanya tersenyum dan bertanya siapa ayahnya. Pemuda itu menjawab bahwa ayahnya adalah CEO dari perusahaan Dachang. Yuang Chen menanggapi bahwa itu tidak mengubah apapun. Pemuda itu memperingatkan bahwa dalam 3 hari, Yuang Chen akan menghadapi masalah. Ia masuk ke mobil dan pergi dengan cepat. Yuang Chen hanya berkata bahwa dia memang seorang pengecut. Yuang Chen kembali ke mobil dan bertanya pada gadis pirang kenapa dia menatapnya seperti itu. Gadis itu menjawab bahwa sekarang dia milik Yuang Chen dan ingin bersamanya. Tapi Yuang Chen menolak dengan dingin dan berkata bahwa dia tidak tertarik, lalu naik ke dalam mobil. Gadis itu pun mencoba menghentikannya. Wang Qiani marah dan bertanya apakah gadis itu benar-benar tidak punya harga diri? Gadis pirang itu menjawab bahwa mantan pacarnya bilang, itulah syarat taruhan dan sekarang dia milik Yuang Chen. Wang Qiani kesal, mendorongnya, dan berkata bahwa dia bebas mengatakan apa saja. Tapi kenapa dia malah percaya begitu saja? Ia lalu mengusir gadis itu. Wang Qiani pun membuka pintu mobil Yuang Chen dan masuk ke dalam. Yuang Chen bertanya kenapa dia muncul lagi, dan gadis itu menjawab bahwa dia harus menjaga Yuang Chen supaya tidak dicuri orang. Kemudian ia mengajak Yuang Chen untuk segera pergi. Yuang Chen bertanya apakah dia ingin ikut dengannya, dan gadis itu mengangguk. Yuang Chen pun menyela bahwa dia tidak setuju, tapi gadis itu malah marah. Mengapa dia menawarkan ini padanya, dan meminta untuk segera mengantarnya pulang. Mobil meninggalkan arena balap. Setengah jam kemudian, Yuang Chen mengatakan bahwa mereka telah sampai dan mempersilakan gadis itu untuk turun. Saat sang Wang Qiani turun, dia berkata bahwa gadis itu terlihat cantik, namun akan lebih baik jika berpakaian lebih sopan. Wang Qiani pun melambaikan tangannya ke arah mobil Yuang Chen yang mulai menjauh. Yuang Chen berpikir, mungkin dia bisa mengambil beberapa pesanan lagi. Ia tiba di depan sebuah hotel untuk menjemput penumpang berikutnya. Ia bertanya pada pria yang berdiri di sana apakah ia memesan taksi, dan pria itu menjawab ya. Saat melihat ke kursi belakang, Yuang Chen merasa pria itu tampak murung. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di hotel itu. 20 menit kemudian, Yuang Chen berkata bahwa mereka telah tiba di jembatan yang ditunjukkan oleh pria itu, lalu bertanya di mana ia harus berhenti. Pria yang tampak sedih itu meminta agar ia berhenti di tengah jembatan. Yuang Chen menghentikan mobil di tempat yang diminta, mengingatkan agar tidak lupa barang-barangnya, dan berharap agar pria itu menggunakan taksi mereka lagi di lain waktu. Pria itu mengulangi kata-kata Yuang Chen, lalu menambahkan, mungkin di kehidupan selanjutnya. Yuang Chen terkejut mendengar perkataan itu dan mulai curiga, apakah pria itu berniat bunuh diri? Yuang Chen pun memperhatikan pria itu dengan tatapan serius. Ia berteriak, menanyakan apakah pria itu ke sini untuk menikmati pemandangan sungai yang indah. Pria itu menjawab bahwa tak ada gunanya menikmati pemandangan, dan bertanya, apa gunanya hidup jika semuanya terasa tak berarti? Yuang Chen bertanya apakah ia baru saja bertengkar dengan pasangannya, dan pria itu menjawab bahwa ini bukan sekadar pertengkaran, tapi pengkhianatan. Yuang Chen lalu berkata bahwa jika dia dikhianati, maka itu bukan salahnya. Kenapa menyalahkan dirimu sendiri? Tanya Yuang Chen. Ia juga menambahkan bahwa dirinya pernah dikhianati, namun ia tidak menyerah dan menyarankan pria itu untuk tidak menyerah juga. Pria di jembatan itu berbalik dan bertanya apakah pacar pria Yuang Chen pernah berselingkuh. Yuang Chen mengangguk, tapi belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Ia baru menyadari ada sesuatu yang aneh dan bertanya kaget. Tunggu, pria? Tiba-tiba, pria di jembatan itu berkata bahwa ia merasa tercerahkan dan meminta Yuang Chen untuk mengantarnya pulang. Yuang Chen sedikit canggung dan menjelaskan bahwa shiftnya sudah selesai, lalu menyarankan agar pria itu memesan mobil lain saja. Namun, pria itu bersikeras, mengatakan bahwa di jam seperti ini tak akan ada yang mau menjemputnya, lalu memohon agar Yuang Chen mengantarnya pulang. Ia berkata bahwa jika nanti ia berniat mengakhiri hidup lagi, itu tidak akan menjadi beban di hati Yuang Chen. Yuang Chen akhirnya berkata, di mana rumahnya? Kalau searah aku akan pertimbangkan. Pria itu menyebut bahwa ia tinggal di Heiwen, dan Yuang Chen pun menyetujuinya karena tempat itu tidak terlalu jauh. Mereka berjalan ke mobil, Yuang Chen mempersilakan pria itu masuk, dan dia dengan senang hati menerima. Sesampainya di depan gedung apartemen, Yuang Chen berkata bahwa mereka sudah sampai. Dengan senyum di wajahnya, pria itu mengundang Yuang Chen masuk untuk minum teh.
seolah tadi tidak sedang berniat mengakhiri hidup. Yuang Chen menolak dengan sopan, mengatakan bahwa ia tidak ingin minum, hanya ingin pulang dan beristirahat. Pria itu lalu meminta bertukar nomor, tapi Yuang Chen menolak dan memintanya keluar dari mobil. Pria itu kesal, mendengus dan membanting pintu saat keluar. Setelah pria itu pergi, sistem memberikan ucapan selamat kepada Yuang Chen karena mendapat ulasan buruk terbaru, dan sebagai hadiah, ia diberi 100 juta dolar mata uang virtual, yang hanya bisa digunakan untuk membeli barang virtual. Yuang Chen berpikir akan digunakan untuk apa uang itu, dan satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya adalah donasi di siaran langsung. Larut malam saat ia kembali ke vilanya. Setelah mandi, Yuang Chen merasa bingung ingin menonton apa. Ia membuka ponselnya dan membuka siaran langsung seorang gadis yang sedang meminta dukungan dengan hadiah virtual. Yuang Chen berpendapat jika gadis itu tampak cukup imut. Kemudian, Yuang Chen menekan ikon roket di ponselnya dan mengirimkan hadiah kepada si gadis. Gadis itu memperlihatkan bentuk hati dan mengucapkan terima kasih kepada Yuang Chen atas hadiahnya, lalu menawarkan untuk menyanyikan lagu pilihan. Yuang Chen meminta lagu Perenang Kesepian, dan gadis itu menyetujuinya, meminta waktu sebentar. Seseorang dengan nama pengguna Smoking Alone menanggapi dan bertanya apakah Yuang Chen benar-benar masih pelajar SD. Si gadis pun meminta agar tidak berkata sembarangan. Yuang Chen membalas bahwa ia menyukai lagu itu, dan jika ada yang tidak suka, bisa langsung keluar dari siaran. Gadis itu mencoba menarik perhatian Yuang Chen dengan mengatakan bahwa ia akan mulai menyanyi. Di kolom komentar, semua orang membahas betapa besar donasi yang diberikan Yuang Chen. Ada yang mengeluh bahwa mereka bahkan tak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam setahun. Sementara yang lain malah meminta Yuang Chen untuk mempekerjakan mereka. Pria dengan tubuh kekar bernama Smoking Alone mengakui bahwa Yuang Chen memang lebih kaya dari pengguna lain. Lalu mengatakan bahwa ia juga sudah menghabiskan 500 ribu dolar untuk hadiah. Ia juga berkata bahwa jika ia mau, si gadis akan berhenti menyanyi untuknya. Tak lama, layar menampilkan bahwa Smoking Alone mengirimkan 100 roket kepada si gadis. Gadis itu senang dan berterima kasih. Tapi kemudian, ia melihat bahwa Yuang Chen, dengan nama pengguna Secret Star, mengirimkan 800 roket sekaligus. Gadis itu meminta maaf kepada penonton dan mengatakan bahwa ia harus pergi sebentar. Ia mengambil ponsel dan mengajak Yuang Chen bertemu untuk makan malam. Tapi Yuang Chen menolak, mengatakan bahwa ia hanya menghabiskan uang demi kesenangan. Gadis itu menyimpulkan bahwa Yuang Chen pasti orang penting karena mengirimkan 1000 roket, tapi kecewa karena dia tak tertarik padanya. Yuang Chen lalu menyarankan Smoking Alone untuk melanjutkan kompetisi ini. Pria itu dengan kesal mematikan rokoknya dan menulis bahwa ia baru menghabiskan 200 ribu dolar dan mengajak Yuang Chen untuk melanjutkan besok malam saja. Yuang Chen bertanya kenapa harus dilanjutkan besok malam. Kemudian ia melihat banyak sekali pesan masuk dan merasa heran. Yuang Chen dibanjiri pesan dari pengguna lain yang mengajaknya ke siaran mereka, menawarkan untuk menyanyi, dan mengklaim lebih baik dari gadis tadi. Yuang Chen menguap dan meregangkan tubuhnya sambil berpikir betapa anehnya dunia siaran langsung ini. Keesokan paginya, sinar matahari yang terang menyinari villa Yuang Chen. Ia terbangun karena dering telepon yang terus berbunyi. Masih mengantuk, ia menjawab panggilan tersebut, ternyata dari bibinya. Sang bibi dengan gembira memberitahu bahwa hasil ujian masuk anaknya sudah keluar. Ia mengatakan bahwa putrinya mendapatkan nilai 610, lalu mengundang Yuang Chen dan Zhao Feifei untuk datang makan malam bersama dan membantu memilih universitas. Yuang Chen menjawab bahwa ia akan datang hari ini, lalu menambahkan bahwa ia dan Zhao Feifei sudah putus karena Zhao Feifei pergi bersama pria kaya. Bibinya terkejut mendengarnya, ia tak habis pikir bagaimana Zhao Feifei bisa tega setelah semua yang telah Yuang Chen lakukan untuk keluarganya. Sang bibi lalu menghiburnya dan berjanji akan memasakkan makanan favoritnya. Yuang Chen mengatakan bahwa ia akan segera datang. Tak lama setelahnya, Yuang Chen bersiap, pergi mengunjungi bibinya, dan mengetuk pintu. Sepupunya membukakan pintu dan langsung bertanya apakah benar ia dan Zhao Feifei sudah putus. Si gadis senang mendengarnya dan berkata bahwa ia memang selalu bilang kalau Zhao Feifei itu gadis yang buruk. Bibinya yang mendengar itu bertanya kenapa ia berkata demikian. Sepupunya menjawab bahwa sekarang semua orang pasti sadar bahwa ia benar. Yuang Chen mencubit pipi sepupunya dan bertanya apakah benar dia mendapat 610 poin. Sambil tertawa, si gadis bilang kalau itu hanya nilai rata-rata. Yuang Chen mengucapkan selamat, mengatakan bahwa nilainya lebih tinggi dari dia dan bertanya ingin masuk universitas mana. Sambil menuang air, si gadis bilang bahwa ia belum memutuskan dan meminta saran dari Yuang Chen. Ia berkata ingin bekerja di bidang perkantoran. Yuang Chen menjelaskan bahwa sebagian besar pekerjaan itu berada di kantor, lalu bertanya di industri apa dia tertarik. Si gadis tersipu dan mengaku belum tahu. Tiba-tiba sang bibi datang dan bilang bahwa ia sudah menemukan gadis baru untuk Yuang Chen. Usianya 23 tahun dan seorang penyiar. Ia bahkan sudah mengatur agar mereka bisa bertemu.
Yuang Chen terkejut dan mengeluh karena bibinya begitu cepat mencarikan pengganti. Yuang Chen pun bilang jika dia belum ingin berkencan dengan siapapun. Tapi bibinya menegaskan bahwa usianya sudah hampir 30, dan menyarankan untuk menambahkan gadis itu sebagai teman. Sepupunya menyarankan agar ia menurut saja, karena kalau tidak, sang bibi akan mengungkitnya setiap hari. Akhirnya, Yuang Chen mengalah dan menambahkan gadis itu sebagai teman. Bibinya mengingatkan agar tidak lupa menghubunginya, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Sepupunya lalu menyarankan agar mereka melihat foto gadis itu. Ketika melihat foto itu, Yuang Chen terkejut karena itu adalah gadis yang sama dari siaran langsung semalam. Dunia ternyata sangat kecil. Melihat foto itu, si sepupu berkata bahwa gadis itu pasti wanita berbahaya. Yuang Chen heran dan bertanya kenapa bisa menyimpulkan seperti itu hanya dari foto. Gadis itu menunjukkan bahwa di semua foto, si wanita hanya memamerkan tas mewah atau berada di tempat wisata. Ia menegaskan kembali bahwa gadis itu tidak bisa dipercaya. Sang bibi yang mendengarnya meminta sepupunya untuk tidak bicara sembarangan. Si gadis membalas bahwa ia baru beberapa hari di rumah, tapi ibunya sudah mulai membuatnya kesal. Ia lalu bilang akan menginap di rumah Yuang Chen malam ini, dan kalau pergi, ia tidak akan kembali. Bibinya pun kesal dan berkata akan mengurusnya setelah selesai masak. Si gadis lalu merengek pada Yuang Chen agar membawanya ikut, dan dia pun setuju. Bibinya dari dapur berteriak agar Yuang Chen tidak mendengarkan sepupunya dan tetap mengundang gadis itu makan malam. Jika tidak, bibi akan marah. Yuang Chen pun menyanggupi. Namun dalam hatinya ia mulai ragu. Apakah gadis penyiar itu mau datang jika diundang? Bibinya tersenyum penuh rahasia dan berkata bahwa ia sudah bicara dengan ibunya, dan gadis itu pasti akan datang. Sepupunya lalu mengambil ponsel dan menyuruh Yuang Chen mengundangnya berkencan, karena ia tahu tempat yang bagus. Bibinya menyela, mengancam akan memukulnya jika dia membuat masalah, tapi si gadis hanya meminta ibunya fokus memasak. Sepupunya kesal karena sudah mengirim banyak pesan, tapi hanya dibalas dengan kata hehe. Yuang Chen tertawa dan bertanya apakah ia tak curiga dengan hal itu. Si gadis menyerahkan ponsel dan berkata bahwa dari isi pesan yang ia kirimkan, ia semakin yakin bahwa dirinya memang orang yang buruk, dan meminta Yuang Chen untuk berhati-hati. Tak lama, sang bibi datang dengan panci di tangan, mengumumkan bahwa makan malam sudah siap dan berhenti untuk ngobrol. Aroma masakan membuat Yuang Chen sangat senang. Wanita itu berkata bahwa dia sudah menyiapkan satu porsi tambahan agar pria itu bisa membawanya pulang nanti. Sebuah ponsel yang tergeletak di meja berbunyi, ada pesan baru yang masuk. Sepupunya membaca pesan itu dan melihat bahwa gadis tersebut setuju untuk makan malam di Hotel Baogel, meskipun ia menambahkan bahwa tempat itu terlalu mewah untuk kencan pertama. Bibinya merasa canggung dengan ajakan seperti itu, dan mengatakan tak apa-apa jika Yuang Chen tidak jadi datang. Namun, Yuang Chen meminta bibinya untuk tidak khawatir karena penghasilannya cukup baik. Ia pun menyarankan agar mereka mulai makan sebelum makanannya dingin. Malam itu, Yuang Chen tiba di Hotel Baogel. Ia duduk di meja sambil menatap ponselnya. Ketika melihat waktu, ia sadar gadis itu sudah terlambat 1 jam. Ia sangat kesal, merasa jika gadis itu memang tidak ingin datang, seharusnya tidak berjanji. Jika memang tidak datang, itu sangat tidak sopan. Yuang Chen tak tahan lagi dan mengirim pesan bahwa ia sudah menunggu selama 1 jam. Gadis itu membalas, mengatakan ponselnya mati dan dia sedang dalam perjalanan. Kesal, Yuang Chen membalas bahwa ia sudah pergi, dan menyuruh gadis itu untuk tidak usah datang lagi. Dalam hati, ia menyesal telah menghabiskan banyak uang untuk gadis itu semalam. Ia melihat makanan di meja dan merasa bahwa masakan bibinya jauh lebih enak. Yuang Chen memanggil pelayan, dan seorang pelayan perempuan mendekat sambil tersenyum dan bertanya apa yang ia butuhkan. Yuang Chen meminta agar makanannya dipanaskan kembali. Permintaan itu pun membuat pelayan terkejut. Sepasang kekasih di meja sebelah mulai tertawa dan berbisik, menyangka bahwa Yuang Chen datang membawa bekal sendiri, dan jika pelayan setuju, mereka tidak akan pernah kembali ke restoran itu. Dengan tenang, Yuang Chen menjelaskan bahwa makanannya dibuat oleh bibinya, dan ia hanya ingin menghangatkannya. Pelayan, berusaha menyembunyikan rasa kesal, menjawab bahwa restoran tidak menyediakan layanan seperti itu. Yuang Chen pun menawarkan untuk membeli sebotol anggur termahal mereka sebagai gantinya. Pasangan di sebelahnya terkejut mendengar bahwa ia sanggup membeli anggur semahal itu, karena harganya mencapai puluhan ribu dolar. Pelayan akhirnya setuju, membawa makanannya, dan berkata akan segera menyiapkannya. Yuang Chen pun berterima kasih. Tiba-tiba, gadis yang ia tunggu muncul di aula, berjalan sambil bergandengan tangan dengan pria lain. Yuang Chen terkejut melihat dia benar-benar datang. Sambil minum anggurnya, ia berpikir untung saja ia tidak sempat mengirimkan fotonya. Tapi kenyataan tak sesuai harapan. Gadis itu ternyata mengenalinya. Ia terkejut karena Yuang Chen belum pulang, dan Yuang Chen menyadari kalau ternyata bibinya telah mengirimkan fotonya.
Pria itu bertanya apakah Yuang Chen mantan pacar gadis itu. Sang gadis menjawab bahwa dia sebenarnya dijodohkan untuk kencan buta dengannya. Pria itu tersenyum sinis dan berkata bahwa mereka harus saling mengenal lebih jauh. Ia lalu menghampiri Yuang Chen dan meminta izin duduk, tapi Yuang Chen menolaknya. Pria itu lalu berkata bahwa ia akan menonton kencan buta mereka dari samping, dan itu pasti akan menyenangkan. Si gadis pun bilang untuk tidak bercanda seperti itu. Kemudian, gadis itu menunjuk jam dan bertanya apakah pria itu tidak akan bertanding melawan Secret Star. Saat itu, Yuang Chen sadar bahwa pria itu adalah Smoking Alone, orang yang akan berkompetisi dengannya hari ini. Pria itu bertanya apakah Yuang Chen benar-benar ingin berkencan dengan gadis itu. Dengan santai, Yuang Chen menjawab tidak, karena ia sudah memblokirnya dan menyebut tidak ada gunanya. Pria itu tertawa keras sambil memeluk si gadis dan berkata bahwa itu keputusan yang bagus. Duduk kembali ke mejanya, pria itu bertanya apakah kencan mereka dibatalkan. Gadis itu menjawab bahwa ia hanya setuju karena ibu mereka saling mengenal, dan ia tidak akan pernah jatuh cinta pada pria seperti Yuang Chen. Pria itu menyuruh gadis itu memesan apapun yang ia inginkan, dan gadis itu bertanya apakah ia benar-benar ingin berkompetisi melawan Secret Star. Pria itu mengatakan agar tidak khawatir, karena ia sudah menyiapkan 10 juta dolar. Gadis itu sangat senang dan memujinya luar biasa. Pelayan pun kembali dan membawa makanan yang sudah dipanaskan. Saat itu, dua gadis masuk ke dalam aula. Salah satunya membawa tongkat selfie dan sedang merekam video. Gadis itu mendekati Yuang Chen dan bertanya apakah ia sedang sendiri. Yuang Chen mengira gadis itu adalah streamer lainnya. Gadis itu meminta izin untuk duduk dan mengobrol, tapi Yuang Chen menolaknya. Gadis itu semakin mendekat dan berkata bahwa ia terlihat muda. Setelah melihat telinganya, ia berkata telinganya besar dan minta izin untuk menyentuhnya. Yuang Chen menepis tangannya dan berkata bahwa jika ia terus begitu, ia akan dituntut karena pelecehan. Gadis itu menganggap Yuang Chen sangat sombong, dan jika bukan karena naskah siaran langsung, ia tak akan pernah mendekatinya. Temannya mulai menangis dan berkata bahwa Yuang Chen sangat kasar. Yuang Chen terkejut karena reaksi itu, dan gadis itu berkata bahwa mereka hanyalah streamer kecil dan meminta agar diberi sedikit kelonggaran. Yuang Chen memintanya berhenti menangis dan bertanya mereka streaming di platform apa. Gadis itu memperkenalkan diri dan berkata bahwa dia streaming di platform Tissing Fish. Yuang Chen bertanya apakah mereka butuh donasi, dan gadis yang menangis itu mengangguk. Yuang Chen menunjuk ke gadis yang tadi memaksanya untuk kencan, dan menyuruh gadis streamer itu untuk menantangnya dalam battle dan ia akan membantunya untuk menang. Gadis itu menjawab bahwa dia bersedia, tapi lawannya kemarin mendapat 2 donatur besar, dan dia pasti kalah. Yuang Chen menjawab bahwa kalau dia butuh donasi, maka harus ikut battle atau lupakan saja. Ia memanggil pelayan untuk minta tagihan. Pelayan menjawab bahwa tagihannya adalah 259.000 dolar. Para streamer kecil itu terkejut. Bagaimana bisa tagihannya sebesar itu? Pelayan menjelaskan bahwa dia hampir tidak memesan makanan. Biaya itu berasal dari 2 botol anggur mahal. Gadis yang tadi menangis berpikir bahwa kalau Yuang Chen bisa memesan anggur semahal itu, dia pasti bisa membuatnya kaya. Ia pun setuju menantang streamer tadi. Dengan percaya diri, gadis itu mendekati meja. Ia menantang si streamer untuk bertarung dalam battle. Streamer itu menertawakannya dan sambil menunjuk ke pria tadi, bertanya apakah dia tahu siapa yang sedang bersamanya. Gadis itu menjawab tidak tahu. Streamer itu dengan bangga berkata bahwa pria itu adalah donatur terbesarnya, Smoking Alone. Pria itu bertanya nama panggung gadis itu, dan berkata bahwa kalau ada waktu, ia akan datang dan memberinya donasi juga. Gadis itu terkejut, berterima kasih, tapi menolak dengan sopan. Ia kembali menantang si streamer, tapi ditertawakan. Streamer itu bertanya apakah ia ingin mencuri penontonnya. Ia lalu bertanya ke pria tadi apakah ia akan membantunya, dan pria itu senang karena si gadis meminta bantuannya. Melihat ke arah Yuang Chen, gadis itu ragu apakah harus mempercayainya. Si streamer menyadari tatapan itu dan bertanya apakah tantangan ini karena permintaan Yuang Chen. Pria itu mencemooh dan berkata bahwa Yuang Chen tampak seperti pegawai kantor biasa, dan gadis itu memang cantik, tapi bodoh. Gadis itu marah karena disinggung secara pribadi dan menuntut jawaban. Apakah si streamer menerima tantangan atau tidak? Pria itu menyuruh streamer menerima saja tantangannya dan berkata bahwa dia akan membuat Yuang Chen bangkrut. Streamer itu pun akhirnya setuju, dan battle ditetapkan mulai pada pukul 10 malam. Namun saat mereka berbalik, Yuang Chen sudah menghilang tanpa seorang pun menyadarinya. Gadis itu bingung, mengapa ia pergi padahal battle baru saja akan dimulai. Gadis itu pun takut ditipu oleh Yuang Chen. Gadis dengan tongkat selfie menyarankan mereka pergi karena sudah cukup merekam konten. Malam pun semakin larut, dan bintang-bintang bersinar terang di langit di atas villa milik Yuang Chen. Yuang Chen tertidur pulas, masih memegang ponselnya. Tiba-tiba ia terbangun, merasa telah ketiduran, dan segera mengecek layar.
Ia membuka aplikasi stream dan melihat bahwa battle sudah dimulai. Saat Yuang Chen masuk ke siaran, streamer itu senang bukan main dan menyapanya, yakin bahwa kini ia akan menang. Namun, Yuang Chen mengeklik ikon roket di layar, dan hadiah itu ia kirimkan bukan ke streamer itu, melainkan ke lawannya. Gadis itu pun sangat bahagia. Streamer itu langsung mendekati donatur besarnya dan meminta bantuan karena ia tak ingin kalah. Gadis rivalnya berterima kasih pada Yuang Chen dan bertanya kenapa ia mengirim hadiah kepadanya. Yuang Chen menjawab bahwa itu tidak penting, dan memintanya menyanyikan lagu The Lonely Warrior. Sambil gadis itu bernyanyi, ia akan terus memberinya hadiah. Tanpa ragu, gadis itu langsung mengambil mikrofon dan menyanyikan lagu yang diminta. Saat lagu selesai, gadis itu bertanya lagu apa lagi yang ingin didengar. Yuang Chen menjawab bahwa saat di restoran hotel, gadis itu memikat banyak orang, dan sekarang saatnya menunjukkan kemampuannya. Saat itu, gadis yang dulu menangis di restoran baru sadar bahwa Yuang Chen adalah pria yang berada di hotel tadi. Semua orang mulai bertanya apakah benar dia ingin pergi ke hotel dengan Yuang Chen dan apakah mereka pacaran. Gadis itu menyangkal semuanya dan berkata bahwa mereka hanya kebetulan bertemu. Ia menjelaskan bahwa Yuang Chen lah yang memintanya bertarung dalam battle, dan streamer pun akhirnya sadar bahwa Yuang Chen adalah donatur rahasia si gadis. Yuang Chen lalu menoleh ke Smoking Alone dan berkata, "Silakan terus kirim hadiah, aku hanya ingin memberimu sedikit keunggulan." Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di kolom chat dari pengguna bernama Smoking Alone yang mengatakan bahwa dia tidak akan mengirim hadiah lagi. Gadis itu berkata bahwa Yuang Chen telah mengirimkan sebuah foto kepadanya, dan sekarang dia akan menunjukkannya. Pesan itu juga berasal dari Smoking Alone. Ia mengaku akan sengaja kalah dari Yuang Chen, mengundangnya ke hotel, dan berjanji bahwa sang streamer akan dibawa sekalian untuk Yuang Chen. Namun, sang streamer langsung berteriak bahwa itu semua palsu, memperingatkan agar tidak mempercayai foto tersebut, dan menyebut mereka keji karena mencoba menjebak si gadis. Sambil melihat layar ponselnya, si gadis terus mengulang bahwa foto itu jelas-jelas palsu. Saat itulah seorang pria mendekatinya dari belakang. Pria itu memeluk gadis tersebut dan bertanya kenapa dia harus merendahkan diri menjelaskan segalanya kepada para pecundang, sembari menyombongkan diri bahwa ia bisa mendapatkan gadis cantik sementara pria lain hanya bisa berfantasi. Ia memeluk sang gadis semakin erat. Gadis itu berteriak agar pria itu melepaskannya, tetapi pria itu malah bertanya, "Apa aku tak pantas mendapatkan perlakuan khusus setelah semua hadiah yang kuberikan?" Gadis itu yang ketakutan kembali meminta dilepaskan dan agar siaran segera dimatikan. Pria itu bersikeras tidak akan melepaskannya, lalu menoleh ke layar live streaming dan berkata kepada Yuang Chen bahwa kekasihnya kini berada di pelukan pria lain, dan dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Beberapa pria tiba-tiba menerobos masuk ke ruangan tempat pria itu dan sang streamer berada, menendang pintu hingga terbuka. 3 pria berpakaian hitam masuk dengan wajah serius. Pria yang terkejut itu bertanya apa yang sedang terjadi. Mereka langsung mengikatnya. Saat si gadis bertanya, mereka menjelaskan bahwa pria tersebut dicurigai menggelapkan dana negara dan mereka harus menginterogasinya, dan si gadis akan membantu mereka. Salah satu pria berpakaian hitam mendekati gadis itu, memintanya mematikan siaran, dan mengikuti mereka. Siaran langsung pun terputus karena telepon dari bibinya, dan Yuan Chen bertanya-tanya mengapa beliau menelepon begitu larut malam. Sang bibi mengatakan bahwa temannya mengabari bahwa putrinya baru saja ditangkap, dan ia ingin tahu apa yang terjadi. Yuan Chen menjelaskan bahwa penggemar utama putrinya telah menyalahgunakan dana publik, jadi mereka ditangkap. Ia juga meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Bibinya pun tenang mendengar jawabannya, lalu menutup telepon. Keesokan harinya, Yuang Chen tiba di kompleks apartemen untuk pesanan baru. Ia berhenti di gerbang dan menelepon penumpangnya, mengatakan bahwa ia telah sampai. Penumpangnya berkata bahwa ia akan segera datang dan memintanya menunggu sebentar. 10 menit kemudian, ia menelepon lagi dan bertanya di mana penumpangnya. Tetapi si gadis menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu. Yuan Chen menanyakan posisi pastinya, dan gadis itu menjawab bahwa ia sudah berjalan selama 10 menit tapi belum menemukan jalan keluar. Yuan Chen lalu memintanya menyebutkan bangunan terdekat, dan gadis itu menjawab bahwa ia berada di dekat gedung nomor 30, dan bahwa ia harus menghadiri seminar hari ini sehingga tidak boleh terlambat. Yuan Chen mendekati gadis yang sedang duduk di jalan setapak dan bertanya apakah dia yang memesan taksi. Sambil menekan ponsel ke dadanya, gadis itu mengangguk dan berkata bahwa itu dirinya. Yuan Chen mengulurkan tangan dan memintanya untuk tidak menangis, berjanji bahwa ia akan membantunya. Akhirnya, Yuan Chen menemukan penumpangnya dan mereka pun masuk ke dalam mobil. Yuan Chen memintanya mengenakan sabuk pengaman dan berkata bahwa tujuan mereka adalah Hotel Minhai. Gadis itu mengeluh bahwa biasanya sopir hanya menunggu 3 menit sebelum membatalkan pesanan. Yuan Chen memintanya agar tidak menyalahkan para sopir karena tidak ada yang tahu bahwa dia bisa tersesat di kompleksnya sendiri.
Gadis itu lalu berkata bahwa ia menyukai Yuan Chen dan memperkenalkan diri sebagai penulis novel web. Meskipun ia mengaku sangat buruk dalam mengenali arah, dia juga tidak akan keluar jika bukan karena seminar. Yuan Chen penasaran dan bertanya nama pena gadis itu, lalu berjanji akan mengikuti dan mendukungnya. Gadis itu menjawab bahwa nama penanya adalah Zhao Lian dan ia menulis novel romantis, yang menurutnya mungkin tidak cocok untuk laki-laki. Namun, Yuan Chen senang karena masih memiliki 80 juta mata uang virtual tersisa. Mereka tiba di hotel yang dituju dan gadis itu dengan tulus berterima kasih atas bantuannya. Ia berkata akan menghubungi Yuan Chen jika membutuhkan bantuan lagi dan memintanya untuk menjemput saat ia pulang nanti. Yuan Chen berjanji akan datang, dan gadis itu pun masuk ke hotel dengan hati senang. Yuan Chen kemudian mencari akun Zhao Lian, melihat jumlah pengikutnya, dan menekan tombol subscribe. Di aula hotel, suasana begitu meriah, dihiasi balon warna-warni. Seorang wanita di tengah ruangan dengan mikrofon di tangan mengucapkan terima kasih kepada semua tamu. Seseorang meneriakkan nama dan julukan gadis itu. Zhao Lian duduk di antara hadirin saat ponselnya memberi notifikasi. Tertulis, "Selamat, Anda menerima hadiah dari Golden Master." Zhao Lian langsung menebak bahwa hadiah itu dari Yuan Chen dan terkejut. Bagaimana bisa seorang sopir taksi biasa memberikan hadiah sebesar itu? Zhao Lian mengirim pesan ke Yuan Chen, menanyakan apakah dia yang mengirim donasi, dan dia menjawab bahwa ia telah membaca novelnya dan menyukainya. Yuan Chen menambahkan bahwa itu adalah novel idola yang cukup populer, dan Zhao Lian tertawa bahagia. Tawanya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Seorang gadis yang duduk di sampingnya bertanya mengapa ia tertawa begitu senang. Zhao Lian dengan senyum lebar menunjukkan ponselnya dan berkata bahwa ia baru saja menerima penghargaan Golden Master. Gadis-gadis lain membuka profil Zhao Lian di ponsel mereka dan terkejut bahwa ia benar-benar menerima penghargaan itu. Wanita di atas panggung mengatakan bahwa jika Zhao Lian menerima penghargaan setinggi itu, berarti karyanya memang luar biasa, dan memintanya untuk berbagi pengalaman menulis. Dengan malu-malu, Zhao Lian menjawab bahwa ia hanyalah penulis kecil, dan ia menerima penghargaan itu dari sopir taksi yang mengantarnya. Ia menduga bahwa pria itu menyukai tulisannya, jadi mengirimkan hadiah tersebut. Wanita itu lalu berkata bahwa ia pernah membaca karya Zhao Lian dan menurutnya tidak layak dihargai ratusan ribu, dan menambahkan bahwa mungkin gadis itu bersekongkol dengan sopir itu. Zhao Lian tersinggung dan berkata bahwa mereka bisa langsung menelepon pria itu untuk membuktikannya. Ponsel Yuan Chen berdering dan nama penulis itu muncul di layar. Ia menjawab panggilan, dan gadis itu langsung memintanya menjelaskan kenapa ia memutuskan mendukungnya. Yuan Chen balik bertanya, kenapa ia harus menjelaskan? Ia segera menyadari bahwa mereka tidak percaya pada Zhao Lian, jadi ia berkata bahwa jika mereka semua tidak percaya, ia akan menyumbang 10 kali lipat untuk membuktikannya. Seorang gadis bertanya sejak kapan sopir taksi bisa sekaya itu, lalu gadis lain mengatakan bahwa Zhao Lian baru saja menerima hadiah kedua sebesar 10 juta. Sebuah bola kon muncul di halaman Zhao Lian, menandakan bahwa 10 juta lagi telah disumbangkan padanya. Wanita itu kaget dan bertanya siapa pria itu. Zhao Lian menjawab bahwa dia hanya sopir taksi biasa. Namun ia menduga Yuan Chen sebenarnya berasal dari keluarga kaya tapi menyembunyikan jati dirinya, dan seperti dalam novel, pada akhirnya dia akan kembali untuk mewarisi harta keluarga. Wanita itu mendekati Zhao Lian dan berkata bahwa itu tidak baik. Ia menambahkan bahwa popularitas tidak bisa dibangun dalam semalam dengan bantuan orang kaya, dan Zhao Lian menegaskan bahwa ia juga tidak tahu kenapa pria itu melakukan itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengambil tasnya dan berkata bahwa jika tidak ada yang percaya padanya, ia lebih baik pergi. Wanita itu lalu mengajak hadirin untuk melanjutkan acara, dan menyindir bahwa popularitas Zhao Lian takkan bertahan lama jika dibangun dengan cara seperti itu. Zhao Lian berlari keluar dengan air mata, menelepon Yuan Chen dan bertanya di mana dia sekarang. Yuan Chen terkejut dan bertanya kenapa ia menangis dan di mana posisinya, dan Zhao Lian menjawab bahwa ia dituduh memperoleh ketenaran dengan cara curang. Yuan Chen berkata bahwa dukungannya malah menyebabkan masalah dan menanyakan keberadaannya. Zhao Lian menjawab bahwa ia masih di hotel. Yuan Chen mengatakan bahwa ia akan segera datang. Sesampainya di hotel, Yuan Chen langsung melihat Zhao Lian yang masih menangis. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang sambil terus menangis, mengatakan bahwa tak ada yang mempercayainya dan semua mengira itu adalah sandiwara. Yuan Chen memintanya berhenti menangis dan berkata bahwa biarkan saja orang lain berpikir apa yang mereka mau. Yang penting dia mendukungnya. Zhao Lian tersenyum dan setuju, mengatakan bahwa ia tak perlu memusingkan pendapat orang lain, dan berterima kasih atas nasihatnya. Yuan Chen menekan pedal gas dan menawarkan untuk mengantar gadis itu pulang. Zhao Lian bertanya apakah boleh menanyakan sesuatu. Apakah dia anak keluarga kaya yang menyamar dan nanti akan kembali untuk mewarisi harta? Yuan Chen menjawab bahwa ia hanyalah sopir taksi biasa, hanya saja ia punya banyak uang dan tidak ragu untuk membelanjakannya.
Zhao Lian memastikan lagi apakah dia hanya pria kaya yang suka berfoya-foya, dan Yuan Chen membenarkan. Matahari bersinar cerah saat Yuan Chen mengantarkan Zhao Lian kembali ke kompleks apartemen. Gadis itu turun dari mobil dan mengucapkan selamat tinggal. Tak lama, ponselnya berdering. Teman lamanya menanyakan di mana Yuan Chen berada sekarang. Yuan Chen menjawab bahwa ia baru saja mengantar penumpang, dan bertanya kembali apakah dia sedang ada di kota Haicheng. Yao Wenkai pun menjawab jika dia memang berada di kota Haicheng, dan meminta Yuan Chen untuk datang karena dia punya sebuah kejutan. Yuan Chen tiba di sebuah tempat makan, lalu turun dari mobil dan berlari menuju pintu masuk. Yuan Chen menoleh ke arah gadis yang bekerja di kafe dan berkata bahwa gadis itu kini terlihat makin cantik. Sang gadis membalas bahwa Yuan Chen tidak punya hati, karena setelah lulus ia tidak pernah kembali lagi ke sini. Ia juga mengatakan bahwa 3 temannya sudah menunggu di lantai atas, lalu menawarkan untuk mengantarnya ke sana. Saat itu juga, Yuan Chen langsung mengerti kejutan apa yang dimaksud. Yuan Chen menolak secara halus dan berkata bahwa ia akan naik sendiri, lalu meminta nomor ruangannya. Gadis itu menjawab, mereka ada di ruang 203. Ia pun berterima kasih dan langsung menuju ke sana. Yuan Chen mengetuk pintu dan berkata untuk membukakan pintunya. Salah satu teman membukakan pintu dengan senyum lebar dan berkata bahwa ia sangat senang akhirnya bisa bertemu lagi. Yuan Chen bertanya kenapa temannya tak bilang kalau ia akan kembali. Temannya menjawab bahwa kepulangannya mendadak karena ada wawancara kerja. Kemudian, Yuan Chen menunjuk kedua pria yang bersembunyi di balik pintu dan bertanya, lalu 2 orang ini? Kedua pria itu pun keluar, langsung memeluk Yuan Chen dengan penuh semangat. Mereka bertanya apakah ia senang dengan kejutan ini. Yuan Chen menjawab bahwa kejutannya lumayan, dan bercanda bahwa para gadis pasti sudah meninggalkan mereka. Kalau tidak, mereka takkan kembali. Teman-temannya terkejut. Bagaimana bisa Yuan Chen menyadari hal itu begitu cepat? Salah satu dari mereka berkata bahwa ia punya kenangan buruk, dan yang satunya menambahkan bahwa malam ini tidak ada pembicaraan tentang perempuan. Tak lama kemudian, seorang gadis masuk membawa sekotak minuman dan berkata bahwa ia membawa makanan dan minuman. Yuan Chen duduk di meja dan mengajak semua orang bersulang sambil tersenyum. 4 pria itu mengangkat gelas mereka sambil berseru, untuk kesehatan kita. Salah satu pria berkata bahwa mantan pacarnya meninggalkannya karena ia tak mampu membelikan barang-barang mewah. Pria kedua berkata bahwa ibu pacarnya menganggapnya terlalu miskin karena tidak bisa membeli rumah, dan akhirnya memaksa mereka putus. Pria ketiga berkata bahwa pacarnya lebih baik, tetapi sekarang menuntutnya untuk membeli rumah dan segera menikah. Yuan Chen berkata bahwa keadaannya lebih rumit dari mereka. Meskipun punya uang, pacarnya tetap berselingkuh. Seseorang lalu bertanya mengapa Yuan Chen masih bekerja sebagai sopir taksi, padahal dia sudah berinvestasi di Hotel Baoking. Ia menjawab bahwa ia menyukai pekerjaan yang bebas. Yuan Chen bertanya apakah mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Salah satu menjawab bahwa semuanya sudah bekerja, kecuali dia. Yuan Chen lalu menawarkan apakah temannya itu ingin bekerja di perusahaan periklanan miliknya. Dengan senang hati temannya menjawab bahwa ia sangat ingin, karena dulu ia sering mengatur berbagai acara dan festival. Yuan Chen berkata bahwa besok ia akan membawanya ke kantor. Mereka bersulang lagi. Yuan Chen berkata bahwa jika lulus wawancara, mereka akan bekerja bersama. Teman lain bertanya apakah ia juga boleh melamar. Teman ketiga pun ikut, tak mau ketinggalan. Tiba-tiba terdengar suara perempuan berkata bahwa di jalan ini ada makanan yang enak. Sambil mendekati kafe tempat para pria bersantai, seorang gadis sedang melakukan siaran langsung dan berkata bahwa ia sering datang ke sana untuk makan. Dalam siaran, ia melihat mobil Yuan Chen terparkir di belakangnya. Ia meminta penontonnya memberikan lebih banyak like, dan sebagai gantinya, ia akan mendekat dan menunjukkan mobil itu. Sambil tersenyum, gadis itu berkata meskipun ia terlihat biasa saja, selera dan pengetahuannya tentang mobil cukup hebat. Ia mulai menjelaskan bahwa mobil tersebut sangat bertenaga. Di sisi lain, Yuan Chen berkata bahwa kali ini dia yang membayar tagihan, tapi lain kali giliran mereka. Seorang teman yang sudah mabuk berkata bahwa Yuan Chen memang yang terbaik. Saat mereka keluar ke parkiran dan melihat mobil Yuan Chen, mereka terkejut, mobil semewah itu ada di tempat seperti ini? Yuan Chen hendak mengakui bahwa mobil itu miliknya. Tapi mendengar si gadis berkata bahwa mobil itu punya satu kekurangan besar. Yuan Chen mendekati gadis itu dengan bingung. Teman-temannya bertanya kemana ia akan pergi. Si gadis mengulang lagi bahwa mobil itu punya kekurangan seperti banyak mobil mewah lainnya. Salah satu pria menebak, boros bahan bakar? Tapi gadis itu membantah, pemilik mobil mewah tak pernah memikirkan konsumsi bahan bakar. Yuan Chen penasaran dan bertanya apa kekurangannya. Gadis itu berkata bahwa AC mobil ini kurang dingin, dan penumpang perempuan pasti akan merasa panas, lalu mulai membuka pakaian mereka. Yuan Chen tidak menyangka jawaban itu dan hanya bisa tertawa malu. Gadis itu bertanya apakah mereka lulusan baru.
Yuang Chen menjawab bahwa mereka lulus tahun lalu. Gadis itu tersenyum dan bertanya apakah boleh bergabung ke grup obrolan mereka, supaya bisa ikut nongkrong bersama. Yuang Chen menolak dengan halus, bahwa mereka belum saling kenal. Ia pun menyarankan agar teman-temannya untuk memesan taksi. Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana dengan mobilmu?" Teman lainnya menawarkan untuk memanggil sopir pengganti dan bertanya di mana mobilnya. Yuang Chen menunjuk ke mobil tadi dan berkata, "Itu mobilnya ada di sana." Semua orang terkejut, termasuk sang gadis. Yuang Chen dengan tenang mengeluarkan kunci dan mematikan alarm mobil. Teman-temannya memeluknya sambil bercanda bahwa seandainya tahu ia sekaya itu, mereka pasti sudah bekerja untuknya sejak lama. Sambil melihat mobil, Yuang Chen berkata bahwa satu mobil lagi sedang di bengkel. Ia buru-buru menambahkan bahwa dia tidak sedang pamer. Mereka tersenyum bangga, berkata bahwa mereka turut senang melihat kesuksesan Yuang Chen. Salah satu berkata bahwa ia akan mulai bekerja di perusahaannya besok. Yuang Chen berkata bahwa mereka harus memesan taksi. Ketika taksi berwarna kuning tiba, mereka semua berpamitan hangat dan melambaikan tangan. Gadis streamer itu kembali meminta untuk ditambahkan ke grup obrolan, tapi Yuang Chen malah bilang ia harus menghubungi sopir dulu, karena dia sudah sangat mabuk dan menyuruhnya lanjut siaran saja. Namun tiba-tiba, gadis itu menawarkan untuk mengantar Yuang Chen sambil tersenyum. Yuang Chen bertanya apakah nanti ia akan kepanasan. Gadis itu menjawab bahwa sebagai gantinya, ia ingin melakukan siaran langsung dari dalam mobil. Pria itu membuka pintu mobil dan mempersilakan gadis itu naik. Gadis itu mengajak penontonnya menikmati sensasi naik mobil mewah. Yuang Chen bertanya, "Kau yakin bisa nyetir?" Gadis itu tersenyum dan berkata bahwa ia adalah pengemudi andal dan bisa dipercaya. Dengan santai, pria itu menyandarkan tubuh ke kursi dan meminta diantar ke kawasan Villa Binjiang. Gadis itu kaget dan berkata kepada penontonnya bahwa pria itu hendak pergi ke kawasan Villa Binjiang, tempat villa-villa bernilai lebih dari 100 juta dolar. Mereka melintasi gerbang megah yang diterangi cahaya matahari. Seorang penjaga melambaikan tangan, memberi izin masuk. Gadis itu bertanya kemana ia harus pergi selanjutnya. Yuang Chen menjawab, "Ke villa nomor 1, dan berhenti di dekat jembatan." Setibanya di villa nomor 1, gadis itu terkagum-kagum. "Apa ini? Rumahmu?" Ia menunjuk villa itu dan meminta izin untuk mampir karena ia ingin minum. Saat keluar dari mobil, Yuang Chen menjawab bahwa ia tinggal sendiri dan tidak menerima tamu. Ia berterima kasih atas tumpangannya dan meminta gadis itu untuk pulang. Gadis itu terkejut, namun Yuang Chen tidak memperhatikannya sama sekali. Ia mengangkat tangannya ke bagian dada dan memperlebar belahan jaketnya. Dengan pose menggoda, ia menyibakkan rambut dan bertanya, "Apa kau yakin?" Yuang Chen menegaskan kembali bahwa ia ingin istirahat dan meminta gadis itu pulang. Sambil menatap pria itu pergi, gadis itu merasa bahwa pria itu benar-benar mengabaikannya. Gadis itu kemudian berkata kepada penontonnya bahwa karena jarang bisa masuk ke tempat semewah ini, ia akan menunjukkan sekelilingnya. Namun, seorang pria datang dan bertanya dari villa mana ia berasal. Gadis itu menjawab bahwa ia hanya mengantar pria dari villa nomor 1. Pria itu langsung menyuruhnya pergi, mengatakan bahwa orang luar tidak diizinkan berada di lingkungan itu. Gadis itu pun pergi dalam kebingungan dan kesal. Ia menggerutu bahwa pria itu cuma penjaga, tapi bertindak seolah-olah bos di sana. Ia pun mengakhiri siaran. Tak lama setelah itu, ia menerima telepon. Pihak agensi berkata bahwa mereka akan memberinya satu kesempatan terakhir. Malam ini, ia harus bertanding melawan streamer lain. Jika ia menang, kontraknya akan diperpanjang. Namun, jika kalah, kontraknya akan diputus. Gadis itu menerima tantangan itu. Sementara itu, Yuang Chen sedang duduk di sofa ruang tamunya ketika menerima pesan baru di ponselnya. Pesan itu memberitahukan jika akan ada pertarungan antar para streamer. Kemudian, gadis dalam siaran langsung itu mengatakan bahwa hari ini, dia akan bertarung dengan streamer lain. Jika dia kalah, pihak perusahaan akan memutuskan hubungan kontrak dengannya dan dia meminta bantuan pada para penonton. Para komentator mulai menulis bahwa gadis itu pasti tidak akan menang dan menuduhnya mencoba menaikkan popularitas dengan cara murahan. Namun, sang gadis tetap berkata bahwa dia akan berusaha menang. Melihat siaran itu, Yuang Chen berpikir bahwa sekarang adalah puncak popularitas para streamer, dan sepertinya dia harus memulai membuka perusahaannya sendiri. Dia memutuskan untuk menunggu gadis itu kalah, lalu mengajaknya untuk bekerja sama. Saingan sang gadis membuat taruhan. Jika dia kalah, dia bisa meminta apapun. Tapi jika dia menang, gadis itu harus melompat katak 10 kali. Gadis berambut pirang itu menoleh ke para pengikutnya dan berkata bahwa jika dia menang, lawannya akan melompat katak, lalu meminta dukungan dari penonton. Para komentator mulai menulis bahwa jika gadis itu mau melompat atau berdiri dengan tangan, mereka akan mendukungnya. Gadis itu marah dan membentak mereka.
Apa kalian benar-benar mengira bahwa merendahkan orang lain membuat kalian terlihat keren? Dia lalu mengirim pesan kepada bosnya, menanyakan mengapa mereka menghina dirinya. Bosnya hanya menjawab bahwa dia tidak peduli, yang penting dia harus menang. Dengan mata berlinang, gadis itu bertanya mengapa mereka memperlakukannya seperti ini, apa salahnya. Tiba-tiba, seorang penggemar rahasia mengirimkan hadiah, tapi gadis itu memohon agar dia tidak mengirimkan apapun lagi. Penggemar itu ternyata Yuang Chen, dan berkata jika dia tak sanggup melihatnya dihina terus-menerus. Gadis itu menangis dan berkata bahwa dia tidak tahan lagi dengan semua penghinaan dan perundungan ini. Dia mengundang lelaki itu untuk bernyanyi bersama dan memintanya berhenti memberi hadiah karena bosnya mengambil 70% bagiannya. Yuang Chen menjawab bahwa itu tidak masalah. Dia hanya ingin mendukung sang gadis, karena jika nanti dia harus melompat, itu akan sangat memalukan. Dia harus menang dan membuat lawannya yang melompat. Gadis itu, dengan air mata haru, berkata bahwa dia menang, dan berterima kasih kepada Yuang Chen. Dia pun menoleh ke lawannya dan berkata bahwa karena lelaki itu menginginkannya, maka dia harus melompat. Lawannya menjawab bahwa dia tidak keberatan. Gadis berambut pirang itu mulai melompat dengan ekspresi datar, tangan di pinggang. Tiba-tiba, kancing bajunya terlepas, memperlihatkan pakaian dalamnya. Layar ponselnya menampilkan pesan bahwa siarannya mengandung konten tidak pantas dan akunnya diblokir sementara. Yuang Chen tertawa terbahak-bahak sambil duduk di sofa. Dia berkata bahwa itu sungguh luar biasa. Di saat yang sama, Yuang Chen menerima pesanan baru. Sambil menyetir dan mendengarkan radio, terdengar berita bahwa hujan turun di kota tetangga untuk pertama kalinya dalam 100 tahun dan jutaan orang terdampak. Seorang pria berbaju putih melambaikan tangan ke arah mobil yang mendekat dan berseru bahwa dia sudah menunggu. Ternyata, itu adalah teman sekelas lamanya. Dia bertanya apakah mobil ini benar-benar bisa digunakan untuk transportasi. Yuang Chen menjawab bahwa ini bukan sekadar mobil kerja dan mengajaknya naik untuk diantar. Saat di dalam mobil, temannya memuji bahwa mobil itu mewah dan bertanya apakah Yuang Chen benar-benar sudah sukses. Mereka tiba di sebuah gedung, tempat perusahaan iklan baru milik Yuang Chen berada. Seorang manajer segera menghampiri mereka, mengatakan bahwa Yuang Chen bisa memanggilnya kapanpun dan tidak perlu datang langsung. Yuang Chen memperkenalkan temannya, mengatakan bahwa dia ingin melamar pekerjaan. Sang manajer menjabat tangan temannya dan berkata bahwa dia bisa menghubunginya jika butuh bantuan. Manajer itu mengantar mereka ke lift dan menekan tombol. Dia mempersilakan mereka masuk dan mengatakan tidak akan mengganggu lebih lama. Temannya bertanya mengapa manajer begitu sopan terhadap Yuang Chen. Apakah pelayanannya memang sebagus itu? Dengan senyum di wajahnya, Yuang Chen menjawab bahwa dia baru saja membeli seluruh gedung itu. Temannya begitu terkejut sampai harus ditahan agar tidak jatuh. Dia bertanya bagaimana Yuang Chen bisa membeli gedung semahal itu. Yuang Chen hanya menjawab bahwa yang penting dia sekarang adalah pemiliknya. Ia menambahkan bahwa jika ada orang yang mengganggunya, cukup lapor padanya atau manajernya. Temannya bercanda ingin menulis artikel tentang rasanya mempunyai teman yang kaya. Ketika mereka masuk ke kantor, Su Xiaoli langsung berdiri menyambut Yuang Chen dengan senyuman. Yuang Chen memperkenalkan Chen Zhengyuan sebagai karyawan baru dan meminta Su Xiaoli menyiapkan meja kerja. Su Xiaoli segera mengantarnya ke meja dan mempersilakan duduk. Yuang Chen menunjuk ke arah pintu dan berkata bahwa dia harus pergi bekerja. Saat keluar dari gedung, dia menerima telepon dari Zhao Lian. Gadis itu memintanya menjemput pukul 7 malam untuk menemaninya ke pesta ulang tahun teman sekolah, dan memintanya berpakaian rapi. Yuang Chen terkejut dengan permintaan itu dan bertanya apakah dia ini supir atau pacarnya. Zhao Lian pun menjawab bahwa dia meminta Yuang Chen untuk berpura-pura menjadi pacarnya agar bisa melindunginya, dan sebagai gantinya dia akan mengajaknya menonton film. Yuang Chen setuju dan mengatakan itu sebagai kompensasi atas kejadian sebelumnya. Beberapa saat setelahnya, Yuang Chen sudah tiba di kompleks apartemen. Zhao Lian bertanya dengan kaget, apakah dia benar-benar supir taksi? Bagaimana bisa punya mobil semewah itu, seperti tokoh utama dalam novel? Yuang Chen menjawab bahwa karena dia berpura-pura menjadi pacarnya, dia memilih mobil yang lebih bagus. Zhao Lian memuji mobil itu, dan Yuang Chen berkata bahwa sekarang tak satu pun dari teman sekolahnya akan bisa merendahkannya. Gadis itu tertawa dan berkata bahwa setelah melihat mobil ini, tak akan ada yang berani mengejek. Mereka pun tiba di restoran tempat makan malam diadakan. Saat mendekati meja, salah satu teman Zhao Lian berseru bahwa akhirnya Zhao Lian datang. Temannya bertanya siapa pria yang bersamanya. Yuang Chen menjawab bahwa dia pacar Zhao Lian dan senang bisa bertemu dengan semua orang. Gadis itu memujinya dan memperkenalkan diri. Dia bertanya mengapa Zhao Lian tidak bilang bahwa dia sudah punya pacar. Dengan pipi memerah, Zhao Lian menjawab bahwa mereka baru mulai berkencan dan belum sempat memberitahu. Yuang Chen menyentuh pipi Zhao Lian dan berkata bahwa dia sudah lama mengejarnya, dan kini tidak akan membiarkan siapapun memisahkan mereka. Para gadis mulai menggoda,
mengatakan bahwa itu terlalu romantis dan membuat mereka malu sendiri. Pintu aula terbuka dan seorang pria datang, disambut hangat karena akhirnya datang juga. Dia memperkenalkan pacarnya dan berkata bahwa mereka akan menikah akhir tahun ini, lalu mengundang semua ke pesta pernikahan. Para gadis bersorak bahagia dan mengangkat gelas berisi anggur merah. Salah satu dari mereka bertanya apa pekerjaan pacarnya, dan gadis itu menjawab bahwa keluarganya berdagang makanan laut. Teman yang bertanya kagum dan mengatakan bahwa pacarnya hebat. Gadis yang sama lalu bertanya kepada Zhao Lian tentang pekerjaan pacarnya. Pria lain berkomentar bahwa Yuang Chen terlihat keren dan pakaiannya mahal. Namun, Yuang Chen berkata bahwa dia hanya membeli baju itu dari toko barang bekas dan biasanya tidak berpakaian seperti itu. Dia bekerja hanya sebagai supir taksi. Para gadis terkejut dan bertanya bagaimana bisa Zhao Lian yang berasal dari keluarga kaya, tapi mau dengan pria seperti itu. Salah satu gadis berkata jika pria itu telah memberi dukungan untuk novel Zhao Lian, hingga menghabiskan puluhan ribu dolar. Gadis yang satunya pun terkejut akan hal itu. Bagaimana bisa seseorang menghabiskan uang hanya demi sebuah novel? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Yuang Chen menjawab bahwa dia mendukung bukunya, dan dia telah mengirim lebih dari selusin hadiah, hanya agar diperhatikan oleh Zhao Lian. Zhao Lian menjawab bahwa sulit menolak seseorang yang begitu murah hati dan tulus dalam mencintai seseorang. Seorang pria bertanya apakah benar pengemudi taksi bisa menghasilkan uang sebanyak itu, dan seberapa banyak yang dia tabung sekarang. Yuang Chen menjawab bahwa itu tidak penting. Yang penting saat mengejar seorang gadis, kita harus dermawan. Pria itu setuju dengannya. Seorang gadis masuk dan meminta pria itu memindahkan mobilnya karena menghalangi jalan. Pria itu berkata bahwa dia sudah memesan tempat parkir sebelumnya, tapi manajer hotel bilang tempatnya sudah terisi. Dia pun mengeluh bahwa layanan hotel ini buruk. Yuang Chen lalu menyerahkan kunci mobil kepada pelayan agar diberikan ke manajer dan memintanya untuk diparkirkan di pinggir jalan. Dia mengatakan bahwa manajer sebelumnya telah menyerahkan tempat itu padanya, dan kini dia mengembalikannya. Dengan terkejut, pria itu bertanya apakah mobil sport itu benar-benar milik Yuang Chen. Yuang Chen menjawab bahwa dia hanya menggunakan mobil itu untuk datang ke pesta ulang tahun teman Zhao Lian, dan biasanya dia memakai mobil yang lebih sederhana. Gadis yang berulang tahun berkata bahwa ini hanya pesta biasa, tidak perlu menyembunyikan pekerjaan pacarnya. Zhao Lian tersenyum dan berkata bahwa pria itu memang benar bekerja sebagai sopir taksi, dan dialah yang mengantarnya ke acara pertemuan penulis. Gadis lain menimpali, siapa sangka sopir taksi bisa sekaya itu? Salah satu pria bertanya di mana Yuang Chen bekerja, karena dia juga ingin bekerja di tempat yang sama. Pria lainnya berkata tidak mungkin mendapat penghasilan sebanyak itu hanya dari menyetir taksi, dan menduga bahwa mobil itu hanyalah sewaan. Ia memperingatkan Zhao Lian untuk berhati-hati, namun Zhao Lian menjawab bahwa dia percaya pada ketulusan hati Yuang Chen. Pria tadi bertanya berapa harga mobil itu dan menambahkan bahwa dia mengenal semua dealer mobil. Namun dalam hati, dia berpikir bahwa sopir taksi ini hanya ingin pamer di depan wanita. Yuang Chen berkata jika kau memang mengenal semua pemilik dealer, silakan menelepon untuk bertanya langsung pada mereka. Pria itu mengangkat tangan dan berkata bahwa nomor teleponnya ada di ponsel lain, lalu menyuruh Yuang Chen yang menelepon. Tanpa ragu, Yuang Chen pun mengambil handphone dan meneleponnya. Laki-laki di ujung telepon terdengar terkejut menerima panggilan larut malam itu, dan bertanya apakah ada masalah dengan mobilnya. Yuang Chen menjelaskan bahwa temannya berkata jika dia mengenal pemilik dealer, dan ingin tahu tentang proses pembelian mobil sport. Saat pria di telepon mengetahui nama temannya Yuang Chen, ia menjawab tidak mengenalnya dan memperingatkan Yuang Chen bahwa akhir-akhir ini banyak penipu, dan berkata jangan mudah percaya pada orang lain. Teman pria itu dan pacarnya pun terkejut. Dengan senyum tenang, Yuang Chen berterima kasih atas perhatiannya. Setelah percakapan itu, ruangan pun hening. Keheningan baru pecah ketika seorang pelayan berkata bahwa mereka takut memindahkan mobil semahal itu sendiri. Yuang Chen hanya berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan jika sang manajer menggores mobilnya, dia tidak akan menuntut ganti rugi. Setelah selesai makan, Yuang Chen pun berkata bahwa sudah waktunya mereka pergi. Zhao Lian menambahkan bahwa dia belum sempat menyiapkan hadiah, dan akan menggantinya di lain waktu. Gadis yang berulang tahun menjawab bahwa kehadirannya saja sudah merupakan hadiah. Mereka pun berpamitan dan berjalan menuju pintu keluar aula. Tak lama kemudian, sang manajer masuk bersama pelayan yang membawa minuman. Ia mengatakan bahwa minuman itu dibelikan oleh Yuang Chen dan mereka semua mendoakan malam yang menyenangkan. Manajer itu kemudian mendekati pria tadi dan meminta maaf karena telah memberikan tempat parkirnya. Pria itu menjawab bahwa dia mengerti, apalagi Yuang Chen datang dengan mobil sport. Tapi manajer membantah, mengatakan bahwa alasannya bukan karena mobil itu, melainkan karena Yuang Chen adalah pemegang saham terbesar kedua di hotel tersebut, dan secara otomatis mendapat prioritas parkir. Setelah kejadian malam ini, manajer bahkan berencana menambah lahan parkir.
Pria itu pun terkejut mendengar bahwa Yuang Chen adalah pemegang saham terbesar kedua di Hotel Baoqing, dan meminta agar disampaikan terima kasihnya atas minuman yang diberikan. Yuang Chen dan Zhao Lian pun sudah kembali ke kompleks apartemennya. Dengan wajah memerah, Zhao Lian bertanya apakah Yuang Chen ingin mampir. Tapi dia hanya memeluknya dan berkata bahwa lebih baik dia fokus menulis novelnya. Zhao Lian keluar dari mobil dan Yuang Chen pun pergi sambil melambaikan tangan. Malam pun tiba, dan lampu-lampu apartemen bertingkat mulai menyala satu persatu. Yuang Chen menelepon penumpang berikutnya dan mengatakan bahwa dia telah sampai di lokasi penjemputan. 5 menit kemudian, ia menelepon lagi dan memberitahu bahwa ia masih menunggu. Penumpangnya menjawab bahwa ia akan segera datang. 15 menit kemudian, seorang pria muncul sambil merangkul seorang wanita. Setelah duduk di kursi belakang, wanita itu bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Yuang Chen menjawab sekitar 45 menit. Pria itu protes, mengatakan bahwa seharusnya hanya butuh waktu 30 menit saja. Dia lalu bertanya kenapa mobil berhenti. Yuang Chen menjelaskan bahwa lampu lalu lintas sedang merah. Namun pria itu menyuruh untuk menerobos saja. Yuang Chen menjawab, jika mereka tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri, tapi dia tetap menghargai nyawanya. Jika memang terburu-buru, mereka seharusnya memesan taksi lebih awal. Pria itu marah dan bertanya kenapa sopir bicara seperti itu pada penumpang. Yuang Chen bertanya balik, apa ada yang salah dengan ucapannya? Dia menambahkan, kalau sopir lain mungkin sudah membatalkan pesanan karena mereka datang terlambat. Pria itu berkata tidak ada gunanya berdebat dan mengancam akan memberikan ulasan buruk. Yuang Chen kemudian berhenti di dekat rambu merah di pinggir jalan. Mobilnya mendadak berhenti di depan mobil berwarna kuning. Wanita itu berteriak, bertanya kenapa mereka berhenti lagi. Pria itu menantang, kalau Yuang Chen tidak bisa menyetir, biar dia yang ambil alih. Dengan tegas, Yuang Chen menyuruh mereka turun dari mobil. Pria itu melihat sekeliling dan berkata bahwa tidak ada taksi lain di sini. Bagaimana mereka bisa pergi? Mendengar itu, Yuang Chen keluar dari mobil, membuka pintu penumpang, dan menarik pria itu dari bahunya sambil menyuruh mereka turun. Pria itu berteriak bahwa mereka tidak akan kemana-mana. 2 polisi tiba-tiba datang dan bertanya apa yang terjadi. Sang wanita berkata bahwa sopir ini punya sikap yang buruk terhadap penumpang. Yuang Chen menjawab bahwa ada kamera di dalam mobil, dan mereka bisa melihat semuanya. Setelah menonton rekaman, polisi bertanya bagaimana mungkin penumpang menyuruh sopir menerobos lampu merah. Pria itu hanya beralasan bahwa dia terburu-buru. Polisi berkata bahwa situasi sekarang sedang panas, semua orang mudah emosi, dan menyarankan mereka saling minta maaf. Pria itu menolak dan berkata bahwa dia adalah wakil presiden perusahaan, dan tidak sudi meminta maaf pada sopir taksi. Polisi lalu meminta Yuang Chen untuk menyerahkan barang mereka dan mengatakan bahwa dia bisa pergi. Saat pergi, Yuang Chen bergumam, berharap pria itu tak pernah datang tepat waktu lagi. Sistem kemudian memberi laporan bahwa dia mendapat ulasan negatif baru. Sebagai gantinya, dia menerima 67% saham dari perusahaan keamanan. Jika suatu saat terjadi sesuatu padanya, perusahaan itu akan mengurus semuanya. Yuang Chen berpikir, apakah terlalu berlebihan jika dia mengutus keamanan untuk berurusan dengan pria itu? Kemudian, Yuang Chen menerima telepon. Seseorang melaporkan bahwa dia mendapat komplain dari penumpang karena dianggap berperilaku buruk dan menyerang pelanggan. Kaget, Yuang Chen langsung menginjak rem. Dia menjelaskan bahwa dia punya rekaman video dari dalam mobil sebagai bukti. Si penelepon mengatakan agar Yuang Chen tidak khawatir dan diminta mengirimkan videonya. Setelah itu, Yuang Chen berterima kasih dan bertanya apakah dia ingin makan malam bersama. Gadis itu menjawab bahwa dia akan menelepon jika ada waktu. Yuang Chen senang sekali karena berhasil mengajak gadis pelayanan pelanggan tersebut makan malam. Ia memutuskan bahwa besok dia akan mengambil surat kepemilikan saham dan menunggu panggilan dari gadis itu. Keesokan paginya, Yuang Chen mengunjungi kantor perusahaan keamanan. Seorang gadis membawanya menemui manajer dan memperkenalkan dirinya. Manajer itu terkejut melihat betapa muda usia Yuang Chen. Tanpa basa-basi, Yuang Chen meminta langsung pada intinya. Manajer menyerahkan dokumen pemindahan saham dan bertanya apakah ada yang dibutuhkan lagi. Saat itu, Yuang Chen menerima telepon. Ia diberitahu bahwa rumahnya dirusak dan kini sekelompok preman berkumpul di sana, mengancam keselamatannya. Setelah menutup telepon, Yuang Chen memandang manajer dan berkata bahwa ia butuh bantuan. 1 jam kemudian, mereka sampai di gedung apartemen. Seorang agen properti mendatangi Yuang Chen dan berkata bahwa rumahnya tak bisa dijual selama orang-orang itu masih di sana. Yuang Chen memintanya tenang dan bertanya di mana orang-orang yang menghalangi penjualan itu. Agen itu menunjuk sekelompok pria yang duduk di teras. Beberapa pria berpakaian jas hitam muncul di belakang Yuang Chen. Ia menunjuk ke arah mereka dan memberi perintah untuk menangkap. Salah satu pria berteriak, mempertanyakan kenapa mereka ditangkap,
dan memohon agar dibebaskan. Salah satunya mengaku bahwa mereka hanya disuruh untuk merusak rumah itu, dan menyebut nama orang yang memerintahkan mereka, Zhang Hengzhai. Yuang Chen menunjuk coretan grafiti di dinding dan berkata bahwa jika mereka mengecat ulang dan membersihkannya, mereka tidak akan dituntut. Mereka segera menyanggupi dan berjanji akan memperbaiki semuanya saat itu juga. Yuang Chen teringat bahwa dia telah menyerahkan bukti kejahatan perusahaan Zhang Hengzhai kepada Sui Yinong, namun tidak ada tindakan. Ia pun menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya, dan memutuskan untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Yuang Chen lalu datang ke rumah ayah Zhang Hengzhai, pemilik perusahaan Yawu. Melihat kedatangannya, pria itu terkejut dan bertanya mengapa dia datang. Yuang Chen menjawab bahwa dia seharusnya tahu alasannya. Pria itu marah dan bertanya apakah Yuang Chen paham apa yang sedang dia lakukan. Yuang Chen lalu memerintahkan agar pria suruhan tadi dibawa masuk. Begitu dibawa masuk, pria itu langsung menunjuk Zhang Hengzhai sebagai dalang perusakan rumah Yuang Chen. Zhang Hengzhai memukul pria itu dan berkata bahwa dia sudah berbaik hati, tapi malah dikhianati. Zhang Hengzhai lalu berkata bahwa mereka sudah bekerja sama dengan agensi keamanan itu selama lebih dari 10 tahun. Namun Yuang Chen membalas bahwa kerjasama itu sudah berakhir. Ia menyerahkan dokumen pemutusan kontrak. Zhang Hengzhai menantang, "Siapa kamu? Berani memutuskan kerjasama ini?" Yuang Chen menjawab, "Kalau aku sudah bilang putus, maka memang sudah putus." Pria tua itu berkata bahwa mereka baru saja menandatangani kontrak 10 tahun, dan jika dibatalkan, mereka harus membayar kompensasi. Yuang Chen mengatakan bahwa mereka berhak membatalkan kontrak, jika perusahaan melakukan tindakan ilegal atau bangkrut dan bahwa mereka berhak meminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Pria itu menjawab dengan santai, "Lalu kenapa?" Dan menambahkan bahwa perusahaannya tidak akan bangkrut. Yuang Chen lalu mengambil ponselnya dan menunjukkan bukti bahwa mereka telah melakukan hal-hal ilegal. Dia menunjukkan ponsel itu kepada pria tersebut, yang terkejut dan bertanya dari mana Yuang Chen mendapatkan informasi tersebut. Yuang Chen menjawab bahwa itu bukan urusannya. Dengan santai duduk di sofa, Yuang Chen berkata bahwa mereka berdua sebaiknya bersiap-siap untuk masuk penjara. Ayah Zhang Hengzhai menoleh ke arah pria di belakangnya dan meminta menghubungi Tuan Sui agar menyelamatkannya. Ia berjanji bahwa jika diselamatkan, ia akan membeli kembali sahamnya 10 kali lipat dari harga awal. Saat pria itu melihat nama keluarga yang disebutkan, ia sempat mengira mereka sedang membicarakan keluarga Sui Yinong. Pria itu lalu mendekati Yuang Chen dan bertanya apakah dia Tuan Yuang. Yuang Chen balik bertanya siapa dia. Pria itu mengatakan bahwa Sui Yinong adalah nona muda di keluarganya, dan dia datang untuk membahas penjualan saham mereka. Setelah itu, pria itu berniat mempublikasikan bukti kejahatan mereka. Namun karena Yuang Chen sudah ada di sana, dia memutuskan untuk pergi sekarang. Zhang Hengzhai pun pucat ketakutan dan berkata bahwa pria itu tidak bisa pergi begitu saja. Ia kembali meminta agar Tuan Sui menyelamatkan mereka. Kemudian, ia berkata kepada para penjaga bahwa jika mereka memukuli Yuang Chen, ia akan membayar mereka 3 kali lipat. Zhang Hengzhai berteriak kepada para penjaga dan bertanya berapa banyak yang dibayar oleh Yuang Chen. Mobil-mobil mulai berdatangan ke rumah mereka. Orang-orang keluar dan berjalan menuju pintu masuk. Di jalan, terdengar bisik-bisik bahwa perusahaan Yawu akhirnya akan runtuh. Mereka berkata bahwa sudah saatnya perusahaan itu bubar karena 5 orang telah meninggal akibat aktivitasnya. Mereka senang karena akhirnya ada yang menegakkan keadilan. Pria itu mencoba bernegosiasi, namun Yuang Chen menjawab bahwa dia tidak bernegosiasi dengan penjahat. Seorang pria masuk ke aula diiringi 2 pengawal. Ayah Zhang Hengzhai menghampirinya dan berkata agar tidak membuat keributan. Takut tetangga mengira perusahaan Yawu telah melakukan kejahatan. Ia mengusulkan agar mereka duduk dan berbicara. Pria serius itu berkata bahwa tidak ada gunanya berbicara. Mereka telah memiliki semua bukti dan akan segera dipublikasikan ke media. Pria itu menoleh kepada Yuang Chen dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Ayah Zhang Hengzhai heran dan bertanya kenapa pria itu begitu sopan. Pria itu menjawab bahwa Yuang Chen kini adalah pemegang saham terbesar di perusahaan keamanan mereka. Ayah Zhang Hengzhai terkejut, dan pria itu melanjutkan bahwa Yuang Chen baru saja membeli 67% saham mereka. Zhang Hengzhai langsung berlutut di depan Yuang Chen, meminta maaf, memohon agar Yuang Chen berpura-pura tidak ada yang terjadi. Ia menangis, mengeluh bahwa usianya baru 28 tahun dan ia tidak ingin dipenjara. Yuang Chen menjawab bahwa semuanya tergantung pada hakim, apakah hakim akan memberinya kesempatan kedua atau tidak. Tiba-tiba, Zhao Yun dan temannya masuk ke ruangan. Yuang Chen berkata kepada mereka bahwa ketika mereka pergi ke polisi nanti, mereka harus menceritakan semua yang terjadi hari itu. Saat pergi, Yuang Chen mengucapkan semoga Zhang Hengzhai dan ayahnya menjalani hidup bahagia. Zhao Yun memeluk Yuang Chen dan berkata bahwa dia luar biasa dan bahwa semua kesalahan ada pada Zhang Hengzhai dan ayahnya. Ketika keluar rumah,
Yuang Chen disambut oleh dua barisan pria yang menundukkan kepala dengan hormat. Saat duduk di mobil, kepala pelayan keluarga Sui Yinong mengambil foto untuk mengabadikan momen itu. Ia mengirim pesan kepada tuannya dan menulis bahwa kepribadian Yuang Chen sangat misterius, bahkan manajer agensi keamanan menghormatinya, dan bahwa ia tidak bisa menjalankan perintahnya. Setelah mengantar Zhao Yun yang duduk bersama manajer, Yuang Chen berkata bahwa sudah waktunya ia kembali bekerja. Kemudian, ia pun mendapatkan pesanan dan sudah sampai lokasi. Ia menelpon penumpang dan bertanya di mana dia berada. Penumpang itu meminta bantuan untuk mengantarkan sesuatu. Yuang Chen setuju, lalu keluar dari mobil. Di tangga, ia bertemu seorang gadis yang bertanya apakah dia sopirnya. Ia mengangguk dan bertanya apa yang perlu dibantu. Gadis itu tampak bersemangat, mengatakan bahwa dia sangat tampan, lalu menariknya masuk dan meminta pendapat tentang baju yang harus dia pakai. Gadis itu menunjukkan rok pendek dan bertanya apakah dia akan terlihat cantik mengenakannya. Yuang Chen menjawab gugup bahwa dia cocok memakainya dan mengatakan bahwa ia akan menunggu di mobil. Gadis itu berkata bahwa dia ingin memilih pakaian yang disukai Yuang Chen, tapi dia menjawab bahwa dia tidak pandai soal itu. Ia pun pamit dan menunggu di mobil, menyuruh gadis itu untuk cepat. 3 menit kemudian, gadis itu turun mengenakan gaun kuning pendek. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Kiki, dan Yuang Chen menyuruhnya mengenakan sabuk pengaman. Kiki bertanya berapa lama ia menyetir setiap hari, dan Yuang Chen menjawab bahwa ia tidak memiliki jadwal tetap. Kiki meletakkan tangannya di paha Yuang Chen dan mengatakan bahwa dengan pekerjaan seperti itu, dia pasti tidak punya pacar. Dan ia pun mencoba menawarkan diri untuk membantunya. Yuang Chen segera menepis tangannya dan memintanya tidak mengganggunya saat menyetir serta tidak mencampuri urusan pribadinya. Kiki bertanya kapan mereka akan sampai, dan Yuang Chen menjawab bahwa mereka tinggal beberapa menit lagi. Kiki sedang siaran langsung, dan para penonton berkomentar bahwa jika dia tidak bisa melakukannya, mereka akan berhenti berlangganan. Kiki lalu mengatakan bahwa pulsanya habis. Kemudian mendekat dan berkata bahwa dia hanya perlu menelepon, tapi Yuang Chen memberitahu jika mereka sudah sampai, dan berkata untuk segera mengeluarkan barang-barangnya. Namun, gadis itu memaksa Yuang Chen dan berkata akan menjadi pacar sementaranya. Yuang Chen menghentikan mobil dan keluar. Ia berkata kepada Kiki bahwa di dalam mobil terdapat kamera dan semua tindakannya direkam. Kiki tersenyum dan pura-pura bertanya apakah benar ada kamera di mobil. Ia kemudian keluar dan bertanya apakah aman jika di semak-semak. Yuang Chen mengiyakan dengan senyum dan berkata bahwa ia akan memarkir mobil dan menyusul. Gadis itu berjalan ke semak-semak dan memintanya segera datang. Namun, begitu gadis itu menjauh dari mobil, Yuang Chen langsung melompat masuk ke mobil dan melaju kencang. Kiki berteriak mengejar, bertanya kemana dia pergi dan memintanya berhenti. Yuang Chen hanya menggerutu dalam hati, merasa lelah dengan semua drama itu. Ia kemudian mendapat pesan dari sistem bahwa ulasan buruk baru saja masuk. Sebagai gantinya, ia menerima 25% saham dari perusahaan Louis Vuitton dan menjadi pemegang saham terbesar kedua. Ia berpikir bahwa hadiahnya lumayan, tapi ulasan itu bisa membuat penumpang lain mengira bahwa ia seorang mesum. Ulasannya berbunyi, sopir yang mengerikan. Dia ingin aku membayar ongkos dengan tubuhku. Marah, Yuang Chen menginjak rem dan langsung menghubungi layanan pelanggan. Ia menjelaskan bahwa ia mendapat penumpang aneh yang meninggalkan ulasan buruk yang tidak sesuai kenyataan, dan ia akan mengirim video sebagai bukti. Petugas berkata akan menunggu videonya. Yuang Chen mengunggah video tersebut dan melihat sampai muncul pesan. Video berhasil diunggah. Petugas kembali menelpon dan berkata bahwa ia telah menonton videonya, memeriksa ulasan lainnya, dan ternyata memang sudah banyak keluhan terhadap gadis itu. Ia pun menghapus ulasan tersebut dan memblokir akun gadis itu. Yuang Chen berterima kasih dan mengundangnya makan malam. Petugas itu setuju dan menambahkan bahwa hal besar menantinya. Di saat yang sama, bulan tertutup awan dan Kiki memberitahu para pengikutnya bahwa ia akan mencari sopir baru. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa akunnya telah diblokir dan sadar bahwa sang sopir telah mengajukan laporan. Para penonton di siaran langsung mulai menertawakannya, berkata bahwa akhirnya dia diblokir juga dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bertemu sopir cerdas yang berani melaporkannya.